Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rika Hardayanti, kemudian ada rekan kami, yang pertama itu ada Lia Anissa Fitri, Muhammad Eman Mansur, dan Suci Permatasari. Baik, pada hari ini kami akan menyampaikan laporan praktik pembelajaran dan asesmen di SMA Negeri 9 Palembang. Lanjut. Oke, jadi sebelum masuk ke bab, ini ada halaman muka atau cover, kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Next. Nah, laporan kami ini akan terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama berisikan pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada latar belakang, tujuan laporan, manfaat laporan, dan objek sasaran. Kemudian ada di bab 2 itu pembahasan yang berisikan hasil praktek pembelajaran, faktor penghambat, dan pendukung praktek pembelajaran dan asesmen. Di bab 3 itu bagian penutup, berisikan simpulan hasil praktek pembelajaran dan asesmen, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Oke, latar belakang. Kegiatan belajar mengajar merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. Salah satu keberhasilan pencapaian pendidikan diantaranya tergantung pada kualitas proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendidik dan peserta didik yang di dalamnya melibatkan aspek intelektual, emosional, dan perilaku yang menghasilkan suatu produk hasil belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila siswa menguasai kompetensi dasar dari suatu materi pembelajaran. Substansi kompetensi memuat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Namun pada kenyataan tidak semua siswa mampu mencapai prestasi belajar sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembelajaran yang telah diterapkan di sekolah mitra, yaitu di SMA Negeri 9 Palembang, berjalan sangat baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Dari itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah kami laksanakan. Baik, tujuan laporan. Laporan ini bertujuan sebagai pengamatan dan refleksi bagi mahasiswa terhadap praktik pembelajaran dan asesmen di sekolah tempat mahasiswa melakukan praktik pengalaman lapangan. Kemudian, adapun manfaat laporan ini yaitu dapat menerapkan materi yang diperoleh dari perkuliahan dalam praktek sebenarnya, menambah pengetahuan sekaligus pengalaman mahasiswa dengan hal-hal yang tidak diperoleh di materi perkuliahan, mengetahui karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan non-akademik. Selain itu, manajemen sekolah dan lingkungan belajar di sekolah tempat mahasiswa melakukan PPL, serta memahami karakteristik lingkungan sekolah mitra, sehingga mudah beradaptasi dalam melaksanakan kegiatan PPL. Untuk objek sasaran ini adalah peserta didik di kelas 10, yaitu kelas 10.1 sampai 10.4 di sekolah mitra PPL, yaitu di SMA Negeri 9 Palembang. Baik, untuk bab kedua, itu hasil praktik pembelajaran dan asesmen itu akan disampaikan oleh Saudari Adelia. Kepada Adelia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil praktik pembelajaran dan asesmen. Jadi yang pertama ada tahap persiapan praktik pembelajaran. Yang pertama mengadakan koordinasi jadwal praktik pembelajaran yang dilaksanakan bersama guru kamu.
TPL, dan mahasiswa PPG. Yang kedua, membuat rancangan alur proses pembelajaran asesmen yang efektif. Yang ketiga, membuat media dan alat pembelajaran untuk beberapa mata pelajaran yang diperlukan untuk adanya media. Dan yang terakhir, mengkonsultasikan rancangan media pembelajaran, instrumen yang akan digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran asesmen yang efektif. Selanjutnya, oke, yang kedua ada tahap pelaksanaan praktik pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru telah mengatur waktu belajar secara efektif dan berfokus pada pembelajaran paradigma baru atau student center learning. Melakukan proses pembelajaran secara interaktif, memfasilitasi peserta didik berdasarkan materi yang telah disusun pada modul ajar, serta menelaah progres yang dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan guru model mengedepankan student learning center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian praktik pembelajaran di kelas dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022. Kemudian jadwalnya sudah dikoordinasikan bersama guru kami masing-masing. Selanjutnya, oke, pada hasil praktik pembelajaran dan asesmen, berdasarkan kegiatan pada praktik pembelajaran yang dilakukan, dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan praktik mengajar, seluruh agenda rancangan yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Adanya hasil asesmen formatif yang dilakukan pada pembelajaran membuktikan bahwa pelaksanaan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasilnya peserta didik mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Artinya peserta didik dapat memahami mengenai materi teks negosiasi. Selanjutnya, selanjutnya ada hasil praktik asesmen diagnostik. Nah, pada proses pelaksanaan micro teaching, praktik pembelajaran asesmen yang efektif ini dilaksanakan dengan membagi beberapa peserta didik berdasarkan modalitas belajar peserta didik. Asesmen diagnostik mengenai modalitas belajar peserta didik dilakukan sebelum melaksanakan micro teaching. Adapun hasil yang didapatkan yaitu pada modalitas belajar dengan auditori terdapat 7 peserta didik, kemudian peserta didik yang termasuk pada modalitas belajar visual terdapat ada 21 peserta didik, dan yang lebih condong ke kinestik terdapat 14 peserta didik. Itulah hasil praktik asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk hasil praktik assessment atau self assessment, menurut Sudaryono tahun 2012, penilaian diri atau self assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Proses micro-teaching, praktik pembelajaran asesmen yang terdapat pada self-assessment. Instrumen yang digunakan yaitu lembar angket yang terdiri dari 5 pertanyaan. Asesmen ini dilakukan guna untuk menilai kemampuan diri sendiri setelah melaksanakan proses pembelajaran. Jadi hasil self-assessment ini dilakukan di 4 kelas pada pada sekolah kelas 10 SMA Negeri 9 Palembang. Dilakukan analisis dan didapatkan sekitar 95% peserta didik sudah memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk hasil praktek asesmen formatif, ini akan disampaikan oleh Saudari Suci Permatasari. Kepada Suci, kami persilakan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu 6 hasil praktek asesmen formatif. Dalam pelaksanaan praktik mengajar, seluruh agenda rancangan yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Adanya hasil asesmen formatif yang dilakukan pada pembelajaran membuktikan bahwa pelaksanaan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hasil peserta didik mendapatkan nilai sangat memuaskan. Artinya, kegiatan pembelajaran peserta didik dapat memahami mengenai materi teks negosiasi. Pada asesmen formatif yang dilakukan dengan memberikan soal-soal pada lembar kerja peserta didik saat pembelajaran. Dari keenam kelompok tersebut, kelompok yang paling menonjol yaitu kelompok 6, yaitu kelompok visual.
dan kelompok yang masih perlu bimbingan atau kelompok yang masih belum memahami materi teks negosiasi yaitu kelompok 5, yaitu atau bisa disebut kelompok auditorial. LKPD sebagai penilai pengetahuan digunakan dalam asesmen formatif ini. Oke, next selanjutnya. Adapun faktor penghambat dan pendukung praktek pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, faktor penghambat dalam praktek pembelajaran asesmen terdiri dari beberapa, yaitu A. Hambatan saat menyiapkan administrasi pengajaran. Hambatan ini saat menyiapkan administrasi pengajaran antara lain disebabkan karena mahasiswa atau kami sendiri kurang memahami tentang keperluan administrasi apa saja yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ke B, hambatan dari peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang masih belum memperhatikan saat kami menjelaskan materi pembelajaran. Peserta didik masih belum mengerti terkait dengan materi pembelajaran dan penugasan. Terkadang mereka masih belum memahami dan apa yang ingin dikerjakan atau penugasan tersebut. Selanjutnya C, hambatan dari sekolah. Hambatan dari sekolah secara umum terletak pada minimnya sarana dan media pembelajaran yang dimiliki seperti perlu adanya kipas angin di dalam kelas, mengingat pelaksanaan KBM dilaksanakan dari pukul 7 sampai dengan pukul 3 atau 15. Suhu ruangan kelas yang panas menjadi salah satu faktor penghambat dari sekolah. Oke, selanjutnya. Oke. Setelah kita mengetahui faktor penghambatnya, sekarang saya akan membacakan faktor pendukung dalam praktek pembelajaran asesmen. Yaitu faktor pendukungnya dari guru pamong sendiri, guru pamong kita, yaitu pendukungan guru pamong memberikan kebebasan kepada kami untuk berkreasi dalam mengajar, pengelolaan kelas maupun evaluasi. Kemudian guru pamong memberikan evaluasi yang berbentuk kritik dan saran. Perbaikan dalam praktek pengajar di kelas, serta guru pamong memberikan pedoman dalam melakukan asesmen. Yang kedua, peserta didik. Adanya kemauan dan kesungguhan dalam belajar, peserta didik antusias dan aktif dalam berpendapat, serta merespon ketika kami sebagai guru ingin bertanya. Kemudian peserta didik dapat berkreasi dalam mengerjakan tugas kelompoknya sebagai asesmen formatif dalam pembelajaran melalui menyimak teks negosiasi. Oke, selanjutnya faktor pendukungnya adalah sekolah. Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar, misalnya proyektor, kabel terminal, dan sebagainya. Next, selanjutnya. Oke, kesimpulannya, pelaksanaan praktek pembelajaran dan asesmen di lingkungan SMA Negeri 9 Palembang secara keseluruhan berjalan dengan baik. Berdasarkan praktek yang telah kami laksanakan, maka dapat diperoleh hasil, yaitu satu, praktek pembelajaran dan asesmen yang dilakukan sangat berguna untuk proses pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan pada masa mendatang. Dengan observasi yang dilakukan, kami sebagai mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan sekolah. Yang kedua, kegiatan praktek pembelajaran dan asesmen yang sudah dilakukan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyalurkan dan menyampaikan ilmu dan materi yang telah diterima sebelumnya di perkuliahan. Yang ketiga, praktek pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 9 Palembang memberikan banyak pengalaman yang berharga kepada kami sendiri. PPL baik dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman ini tentunya menjadi bekal mahasiswa kelak setelah menjadi pendidik profesional. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, untuk refleksi dan tindak lanjut akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Eman. Kepada Eman kami persilakan. Baik, selanjutnya adalah refleksi pada kegiatan praktik pembelajaran dan asesmen
assessment, mahasiswa melakukan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan asesmen diagnostik sederhana, self-assessment, dan asesmen formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya mengajarkan tentang materi pengetahuan saja, tetapi juga berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik. Hasil yang mahasiswa dapatkan, pembelajaran yang sudah dilakukan memberi kesan menyenangkan bagi peserta didik, mengusung kurikulum Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar sebagaimana kurikulum yang berlaku saat ini di Indonesia. Pada hasil asesmen yang dilakukan, peserta didik rata-rata mendapatkan nilai yang sangat baik. Mahasiswa juga mendapat pengajaran di SMA Negeri 9 Palembang tentang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara baik dan menjadi refleksi bagi mahasiswa untuk menjadi guru profesional di masa mendatang. Baik, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ialah mendiskusikan hasil praktik pembelajaran dan asesmen yang telah kami lakukan bersama dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, guru pamung agar hasilnya dapat menjadi acuan tentang kualitas pembelajaran di kelas. Tindak lanjut yang akan dilakukan nantinya ialah mengaplikasikan praktik baik yang ada di sekolah mitra pada aksi nyata sebagai calon pendidik profesional di tempat mengabdi, serta mengembangkan praktik baik bagi sekolah, tempat mengajar guna meningkatkan sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif, dan berkontribusi dalam mengembangkan tata laksana proses kegiatan belajar yang efektif, efisien, dan fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Baik, kan saya kembalikan ke moderator. Baik, ini selanjutnya itu ada bentuk laporan yang beserta lampiran dan akan dibahas kembali oleh saudara Eman. Kepada Eman, boleh di share screen. Nah, ini bentuk laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang sudah kami susun. Format yang telah kami buat telah kami presentasikan tadi. Di sini ada cover, lalu di sini ada lembar pengesahan, mengetahui guru pamung dan Pak Haryadi selaku dosen pembimbing lapangan kami. Lalu ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, tujuan laporan, manfaat, objek. Bab 2 yaitu hasil. Yang pertama itu persiapan praktik, yang kedua pelaksanaan untuk praktik, yang ketiga hasil praktik, yang keempat hasil praktik asesmen diagnostik, lalu selanjutnya hasil praktik asesmen self assessment, yang keenam hasil praktik asesmen formatif, DP, faktor penghambat dan pendukungnya, lalu faktor pendukung dan praktik pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya ini penutup, kesimpulan, refleksi, sama dengan yang kami jelaskan tadi. Ini lalu ada rencana tindak lanjut, daftar pustaka. Ya, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Untuk lampiran, eh, kembali ke Oke, saya lanjutkan kembali untuk bagian lampiran. Jadi di dalam lampiran ini ada instrumen asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen diagnostik, ada modul ajar, ini LKPD,
Ini ada hasil asesmen yang sudah dibuat oleh peserta didik. Ini ada foto pelaksanaan praktik pembelajaran yang sudah dilaksanakan di SMA 9 Palembang. Mungkin demikian bentuk laporan dari praktek pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan. Demikian eh, yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.